Salam sejahtera bagi kita sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan coba bahas terkait dengan statement daripada Kepala BKN menyatakan data honorer K2 sedikit masuk di pendataan pegawai non-ASN di BKN. Apa penyebabnya? Inilah biang keroknya. Mari kita lanjutkan. Saya kutip dari jpnm.com. BKN menyampaikan honorer K2 masuk pendataan non-ASN minim banget. Non K2 membludak. Aneh, berlapis-lapis. Ini sangat janggal. Honorer K2 yang seharusnya masuk 366.220. Tetapi yang tercatat baru 74 ribuan. Sementara tenaga non-ASN bukan K2, angkanya meledak 963.699, kata Bima Haria, Kepala BKN. Juga Menpan menyoroti perbedaan data jumlah honorer. Mestinya pekerjaan rumah kami ini kan hanya tinggal 400 ribuan honorernya. Per kami akan kami bereskan 410 ribuan. Ini bisa tuntas, kata Bapak Azwar Anas. Oleh karena itu, kita akan kirim surat ulang untuk melakukan audit ulang yang ditantangani oleh Kepala Daerah dan Sekda, ujar Bapak Azwar Anas Menpan RB. Kenapa dikatakan seperti itu? Karena tiba-tiba masuk data baru dari para kepala daerah se-Indonesia ada 1.100.000 tenaga honorer. Waduh, ini menjadi suatu PR yang besar oleh Menpan RB. Kita akan bedah. Pendataan non-ASN ini bermula dari Surat Edaran Menpan RB tanggal 22 Juli 2022. Nih, perihal pendataan tenaga non-ASN di lingkungan instansi pemerintah. Ini ditujukan kepada seluruh bupati, wali kota, dan kementerian. Awal mulanya di sini. Pada surat Menpan RB yang tadi, di poin ketiga, di sana diinstruksikan setiap pejabat pembina kepegawaian agar melakukan pendataan pegawai non-ASN dengan ketentuan sebagai berikut. Ini ketentuannya. A. Berstatus tenaga honorer THK 2 dan bekerja di instansi pemerintah. B. Mendapat honorarium dengan mekanisme pembayaran langsung yang berasal dari APBN dan APBD. C. Diangkat paling rendah pimpinan unit kerja. D. Telah bekerja paling singkat 1 tahun pada tanggal 31 Desember 2021. Yang kelima, berusia paling rendah 20 tahun dan paling tinggi 56 tahun. Yang perlu kita pahami lagi bahwa Kepala BKN menjelaskan perbedaan THK 1 dengan THK 2. THK 1 itu dibiayai dari APBN dan APBD. Sedangkan THK 2 bukan dari APBN juga APBD. Artinya gaji THK 2 itu bukan dari APBN juga bukan dari APBD. Ini yang perlu kita pahami. Kita akan bedah. Kita coba breakdown Surat Edaran Menpan yang tadi, yang 5 ketentuan dengan definisi dalam honorer K2. Pertama, harus berstatus THK 2 dan bekerja di instansi pemerintah. Nah, surat edaran itu menginstruksikan kepada Pemda untuk mendata non-ASN yang berstatus THK 2 dan bekerja di instansi pemerintah. Berarti kalau tidak berstatus THK 2, itu tidak perlu didata menurut surat edaran ini. Nah, di sana kelihatan tidak semua daerah memiliki data THK 2. Sehingga bukan ini yang dicari, tetapi honor yang baru. Sementara BKN mengharapkan THK 2 itu harus masuk semua. Honorarium harus dari APBN dan APBD. Itu yang diinstruksikan surat edaran Menpan tadi. Nomor 2, gajinya honorarium tersebut harus dari APBD dan APBN. Sementara untuk tenaga honorer K2
gajinya itu bukan dari APBD, bukan dari APBN. Di sini biang keroknya. Surat edaran memintakan harus gajinya dari APBD dan APBN. Sementara honorer K2 itu bukan gaji dari APBD atau APBN. Ini jadi miskomunikasi. Saya katakan miskomunikasi ini. Nah, daerah akan mencari THK 2 yang gajinya dari APBN, APBD. Sementara dari asal usulnya dulu THK 2 itu bukan gajinya dari APBD ataupun APBN. Jadi sini kekacauannya. SK paling rendah pimpinan unit kerja ini tidak perlu kita bahas. Baru 4. Bekerja paling singkat 1 tahun per 31 Desember 2021. Di sini biang keroknya yang ketiga. Kenapa lebih banyak non THK 2 yang masuk di pendataan pegawai non ASN di BKN? Karena ini salah satu pemicunya. Surat edaran mengatakan yang bekerja paling singkat 1 tahun. Jadi banyak sekali. Tetapi dia bukan THK 2. Makanya banyak yang bukan THK 2 masuk di pendataan non ASN itu. Di situ bingung BKN. BKN mengharapkan 366.000 itu harus bisa masuk. Ternyata enggak. Surat edaran ini bertolak belakang dengan definisi dalam tenaga honorer K2. Disuruh mendata THK 2 yang honorariumnya dari APBN atau APBD. Ternyata Kepala BKN menyampaikan honorer K2 itu gajinya bukan dari APBD, bukan dari APBN. Makanya dulu ada THK 1, THK 2. THK 1 itu honornya dari APBN atau APBD. Sedangkan THK 2 honornya bukan dari APBD, bukan dari APBN. Ada sumber-sumber dana lain. Itu disampaikan oleh Kepala BKN. Jadi biang keroknya ini, surat edaran ini tidak sinkron dengan apa definisi-definisi pengertian daripada tenaga honorer K2 itu. Sehingga sedikit data honorer K2 masuk ke BKN. Ada lagi pengertian BKD ataupun daerah harus bekerja secara terus-menerus. Banyak THK 2 yang sudah berhenti akibat daripada kurangnya anggaran. Waktu saat COVID-19 tahun 2020-2021 terjadi refocusing masalah anggaran. Sehingga dipangkas termasuk honorer THK 2. Sehingga berhenti dia. Sementara pemerintah daerah mengatakan harus bekerja secara terus-menerus. Loh, ini tidak bisa masuk lagi data THK 2 yang tidak bekerja lagi tahun 2020-2021. Makanya sedikit data tenaga honorer K2 bisa masuk di PKN. Jadi terjadi misdefinisi sehingga membuat data honorer itu membludak sampai 1.100.000. Ini biang keroknya. Sampai ketemu pada video berikutnya di channel ini. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara klik subscribe, like, dan loncengnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.